Kartun adalah hal menyenangkan yang selalu kita cari saat masih kecil. Akhir pekan tanpa menonton kartun seperti sayur tanpa garam guys, sangat hambar. Kartun yang tayang di layar kaca TV membuat kita betah lama-lama tertawa dan kagum dengan aksi mereka yang menghidupkan cerita. Tom and Jerry, Aladdin, SpongeBob, hingga Scooby-Doo membuat akhir pekan kita semakin bermakna. Bahkan kerap kita rindukan hingga sekarang. Namun tahukah kamu jika di balik kelucuan dari para tokoh kartun itu tersimpan sebuah cerita mengerikan? Ada sebuah teori konspirasi di balik pembuatan tokoh kartun hingga membuat banyak anak kecil menyukainya. Penasaran? Langsung saja kita simak. Yang pertama, Shaggy dari kartun Scooby-Doo, seorang pecandu marijuana. Banyak orang mempercayai jika Shaggy dalam kartun Scooby-Doo adalah seorang pecandu marijuana. Hal ini diperkuat dari penampakan Shaggy sedang merokok dari beberapa episode. Para fans bahkan mengakui jika Shaggy merokok marijuana hingga membuatnya sering berhalusinasi dan melihat anjing kesayangannya jadi bisa bicara dan bergerak seperti manusia biasa. Scooby, ¿qué estás haciendo aquí? Por ti. Yap, kemampuan Shaggy dan Scooby-Doo berkomunikasi dianggap sebagai efek samping mabuk marijuana. Selain itu, dugaan jika Shaggy benar-benar pecandu datang saat ada pertunjukan teatrikal Scooby-Doo, di mana tokoh Shaggy jatuh cinta dengan wanita bernama Mary Jane yang merupakan pelesetan dari marijuana. Dan nama Doobie bukan hanya nama tengah dari anjing nyentrik itu saja, tapi nama lain dari marijuana di beberapa daerah negara barat. I'm Mary Jane. Like that is my favorite name. Really? Yeah. No way. Oh, yes, you wouldn't want to run into me in the dark alley. Yang kedua, SpongeBob SquarePants hadir untuk menutupi pulau uji coba nuklir. Karakter cerita dan kocak dari SpongeBob ternyata sebuah upaya untuk menutupi sebuah pulau yang hancur dan tercemar radiasi nuklir. Nama Bikini Bottom yang menjadi setting SpongeBob diambil dari sebuah pulau karang bernama Bikini Atoll yang digunakan sebagai tempat uji coba senjata nuklir berbahaya. Kejadian ini dilakukan sejak tahun 1946 hingga 1958. Teori ini sempat booming dan menjadi sorotan banyak pihak, meski tidak membuat kartun lucu ini harus dihentikan produksinya. Yang ketiga, Tom dan Jerry adalah simbol propaganda perang. Hampir semua orang menyukai kartun Tom dan Jerry. Tua muda bisa dibuat tertawa akan aksi lucu dari kucing dan tikus yang tidak bisa akur. Sehari-hari dihabiskan dengan aksi kejar-kejaran hingga akhirnya selesai setelah Tom si kucing harus kalah dari Jerry si tikus kecil yang sangat cerdik dalam hal menghindari sergapan Tom yang terobsesi ingin menyantapnya. Kartun ini dibuat tahun 1940, tahun yang sama saat terjadi agresi antara tentara Inggris dan tentara Jerman. Sebuah teori menyebutkan jika Tom adalah simbol dari Inggris dan Jerry yang kecil simbol dari Jerman. Apapun yang terjadi, selalu saja Jerry yang berhasil menang. Entah benar atau tidak, namun beberapa orang meyakini jika karakter Tom dan Jerry adalah wujud para seniman dalam menyindir perang yang tak pernah ada habisnya, seperti aksi dua hewan yang tak pernah berhenti bertengkar. Yang keempat, Charlie Brown adalah simbol kehidupan penderita kanker. Pernahkah kalian memperhatikan karakter Charlie Brown dalam serial kartun Peanuts yang ada karakter anjing Snoopy-nya? Ada berapa rambutnya? 3 helai. Bagaimana karakternya? Pemalu. Benar. Tapi satu hal yang harus kamu ketahui tentang teori di balik pembuatan karakter unik ini. Ternyata, karakter ini terinspirasi dari seorang penderita kanker yang selalu merasa depresi berurusan dengan prediksi waktu meninggal dan juga gugurnya rambut perlahan-lahan saat menjalani kemoterapi. Lila. If I don't find out who Lila is. Karakter Charlie Brown adalah simbol seorang penderita kanker yang selalu nampak tak bahagia. Ia selalu susah menjalin hubungan pertemanan, terlebih memikirkan waktu hidupnya yang tak lama lagi. Namun teori ini dianggap hanya sebagai cocok logi, karena Charles Brown memiliki 3 rambut seperti penderita kanker dan tidak tumbuh lagi. So when I got up this morning, Linus, my kite was gone. I hope whoever took it can fly it better than I could.
Yang kelima, Donald Duck adalah karakter dengan gangguan jiwa. Episode Donald Duck yang berasal di awal 30-an memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Awalnya Donald Duck memiliki karakter yang sangat baik, sangat penyayang dan kalem. Namun saat Perang Dunia Kedua berlangsung, episode yang hadir jadi berbeda. Karakter Donald Duck yang awalnya kalem jadi suka marah dan selalu emosional dalam segala hal, terlebih dalam menghadapi keponakannya. Karakter ini menjadi khas setelah selama puluhan tahun tak diganti lagi. Donald Duck jadi dikenal sebagai bebek yang selalu marah terus-menerus dalam segala hal. Sebuah peneliti mengatakan jika Donald Duck adalah simbol kemarahan manusia akan perang. Ia juga mengalami sebuah gangguan mental berupa post-traumatic stress disorder hingga sekarang. To work 48 hours a day for the Führer. Then the Führer says, we never will be slaves. Yang keenam, Aladdin bersetting di masa depan di mana bumi telah hancur akibat perang. Kita mengenal Aladdin sebagai seorang pemuda yang menemukan sebuah lampu ajaib berisi jin. Karakter besutan Disney ini menjadi hits pada tahun 90-an dan ditunggu banyak anak di seluruh dunia setiap minggunya. Namun tahukah kamu jika kartun yang berkisah tentang anak biasa yang mencintai putri raja tak bisa lepas dari namanya teori konspirasi? Teori ini bilang jika setting dari kartun Aladdin berada di masa depan setelah bumi sempat hancur akibat perang. Ya, perang dunia diprediksi akan hadir lagi setelah sempat usai tahun 1945 silam. Hal ini diperkuat dengan pernyataan jin yang mengaku telah tidur 10.000 tahun. Artinya, di masa depan nanti mungkin ada perang yang menyebabkan bumi harus kembali ke era kemunduran di mana teknologi telah punah. Hang on a second. Does it feel good to be out of there? I'm telling you, nice to be back, ladies. Yang ketujuh, Samurai Jack adalah Profesor Utonium, ayah dari trio Powerpuff Girls. Teori yang Anda lihat ini berasal dari cocok logi yang kebetulan nyaris sempurna nih guys. Coba ingat-ingat bagaimana wajah dari Samurai Jack dan juga ayah dari para gadis Super Powerpuff Girls. Sama, yap, dari sanalah teori itu muncul hingga disimpulkan jika dua karakter yang berbeda film ini adalah orang yang sama. Samurai Jack dari masa lalu dan Profesor Utonium dari masa depan. Wearing their product shows that you endorse their message. Now give them here. Teori konspirasi ini muncul lagi dari latar belakang penciptaan dua karakter terkenal ini. Samurai Jack dibuat oleh Genndy Tartakovsky yang juga merupakan anggota direktur saat Powerpuff Girls dibuat dan menjadi booming di zamannya. Profesor Utonium pergi ke masa lalu untuk bertarung dengan roh jahat bernama Aku. Kamu percaya dengan teori ini gak guys? Alright, I've had just about enough of... Give it a rest. You're the bad influence on my daughters? Yang kedelapan, karakter dari kartun SpongeBob SquarePants berasal dari Seven Deadly Sins. Ternyata di balik kelucuan dari karakter di kartun ini menyimpan teori mengejutkan. 7 karakter utama dalam kartun ini adalah simbol dari Seven Deadly Sins atau 7 dosa mematikan yang dimiliki manusia. SpongeBob simbol lust atau nafsu, Squidward simbol dari wrath atau kemurkaan, Plankton simbol dari envy atau iri, Tuan Crab yang memiliki Krusty Krab adalah simbol greed atau keserakahan, Sandy si tupai adalah simbol pride atau angkuh. Terakhir, Patrick dan Gary secara berurutan simbol dari kerakusan atau gluttony dan pemalas atau sloth. Oh great! What's it for this time? For doing absolutely nothing longer than... Yang kesembilan, karakter-karakter dari kartun Winnie the Pooh pecandu narkoba. Winnie the Pooh adalah satu dari puluhan kartun yang disukai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Namun, sebuah teori mengatakan jika karakter dalam kartun ini semuanya adalah pecandu narkoba. Dan yang paling sehat adalah Owl si burung hantu. Kok bisa ya? Mistakes are nothing to worry about. I make them all the time. Teori ini mencuat karena Owl selalu dijadikan tempat curhat hingga semua orang mampu menyelesaikan masalahnya. Teori ini menyebutkan jika Owl adalah bandar narkoba sehingga orang yang datang tujuannya mendapatkan obat. Aneh bukan? Namun banyak juga yang percaya dengan teori konspirasi ini. Selain itu, tokoh manusia yang bernama Christopher Robin sedang mengalami halusinasi saat berbincang dengan para hewan hutan ini. Ia juga dianggap sedang mabuk akibat obat-obatan terlarang. Teori yang gila ya guys. You did, Owl. No, I didn't. You can't
sneeze without knowing it. Well, you can't know it without something having been sneezed. Yang terakhir, The Smurf adalah perwujudan dari Nazi dan klan Ku Klux. Teori konspirasi yang satu ini sangat mengerikan karena mengasosiasikan karakter lucu dan menggemaskan ini dengan sekelompok orang barbar. Namun serba kebetulan dari karakter The Smurf tidak bisa menghindarkan adanya teori konspirasi ini. Smurf dianggap sebagai Nazi karena memiliki musuh Gargamel. Musuh dari karakter serba biru ini memiliki hidung yang sangat besar, sangat menyukai emas dan juga botak. Hal ini adalah ciri dari kebanyakan orang Yahudi. Tak hanya itu, Gargamel memiliki kucing bernama Azrael yang berasal dari bahasa Yahudi. The water is ready. Now for the Teori selanjutnya dari The Smurf adalah jika karakter cebol ini perwujudan klan Ku Klux. Pakaian para Smurf dan Papa Smurf nyaris sama dengan pakaian klan Ku Klux. Smurf memakai pakaian putih dan juga topi panjang seperti pakaian yang klan Ku Klux pakai. Lalu pakaian pemimpin klan Ku Klux memakai pakaian merah dan topi merah sama seperti yang dipakai pemimpin Smurf. Kebetulan atau memang terinspirasi dari klan Ku Klux? Entahlah. Ya lo creo, Pitufina. Shh, ¿qué es ese ruido? Más vale que eche un vistazo. Itulah ke-10 teori konspirasi yang berhubungan dengan kartun yang kerap kita lihat. Semoga teori ini hanya isapan jempol belaka ya guys, dan tidak membuat karakter yang kita sukai ini lenyap dimakan waktu. Karena kartun dibuat untuk tujuan menghibur jutaan anak di seluruh dunia. See you guys.